Bandara Internasional Soekarno-Hatta sementara ini hanya melayani penerbangan kargo. Sementara pesawat komersil pengangkut penumpang dialihkan fungsi sebagai pesawat kargo di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengetahui kondisi di sana kita sudah terhubung dengan Anggia Ebony. Anggia, sudah dipastikan ya di Bandara Soekarno-Hatta sudah tidak melayani penumpang, dan seperti apa kondisinya saat ini di sana? Ya, selamat siang Putri dan pemirsa. Hari ini memasuki hari ke-7 penerapan aturan larangan mudik yang diterapkan oleh pemerintah, tepatnya dimulai pada 24 April lalu. Dan tidak hanya jalur transportasi darat, laut, tetapi juga udara ini dibatasi, tidak boleh masyarakat melakukan mudik. Dan kami pantau di hari ke-7 ini kondisi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 1A, keberangkatan domestik ini sepi, benar-benar kosong. Kami tidak melihat ada penumpang, setidaknya hingga siang ini kami tidak melihat ada penumpang yang masih datang, mungkin karena tidak mengetahui mengenai aturan larangan mudik ini. Dan bisa kami gambarkan juga, selain kosong tidak ada penumpang, di sini juga seluruh toko ataupun restoran juga tidak beroperasi, sehingga hanya ada petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja yang terlihat di terminal ini. Kemudian meskipun untuk penerbangan penumpang ini tidak beroperasi, namun untuk penerbangan umum internasional masih beroperasi hingga saat ini. Kemudian juga untuk penerbangan kargo atau pengiriman barang pun masih bisa melayani masyarakat. Dan selain itu, Putri dan pemirsa, kami informasikan bahwa rencananya nanti tanggal 3 Mei 2020 salah satu maskapai penerbangan yakni Lion Air Group yang terdiri dari Lion Air, kemudian Wings Air dan juga Batik Air rencananya akan kembali beroperasi melayani penerbangan domestik. Namun dikhususkan bagi para penumpang atau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan non-mudik, contohnya seperti para pebisnis. Dan apabila nanti memang peraturan tersebut atau kebijakan tersebut sudah berlaku, akan ada sejumlah syarat ataupun ketentuan yang harus dipenuhi oleh para calon penumpang. Nantinya para calon penumpang ini bisa membeli tiket hanya melalui website resmi milik Lion Air, kemudian juga bisa melalui call center Lion Air ataupun kantor penjualan tiket Lion Air Group. Dan apabila mereka memesan tiket, mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya yakni surat keterangan sehat dari rumah sakit setempat yang menyatakan bahwa calon penumpang tersebut sehat, negatif COVID-19, yang dinyatakan melalui surat ataupun hasil uji swab test ataupun rapid test. Kemudian juga para penumpang ini harus mengisi formulir yang disediakan oleh pihak Lion Air Group mengenai penerapan sosial berskala besar, maksud kami. Dan juga para penumpang nanti harus melampirkan surat izin atau surat keterangan dari pihak perusahaan ataupun instansi yang menjelaskan bahwa penumpang tersebut memang bepergian bukan untuk mudik. Nah, tapi mengenai pengumuman ini, kami mengkonfirmasi juga kepada pihak bandara, di mana pihak otoritas bandara ini masih belum dapat memastikan hal tersebut, karena hingga saat ini surat izin ataupun tebusan dari Dirjen Perhubungan Udara masih belum diterima oleh pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun tentunya kita tunggu nanti apakah tanggal 3 Mei mendatang Lion Air memang benar-benar bisa melayani penumpang. Namun tentunya yang harus dipastikan masyarakat, mereka yang bepergian ini bukan untuk mudik, melainkan hanya kepentingan bisnis ataupun pekerjaan. Begitu, Putri. Baik, terima kasih informasinya Anggia Ebony melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta.